Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Gigi Hikmah di Support Sudiran Podcast. Oke, hari ini kita sudah kehadiran dua narasumber kita. Ada Dr. Adi Dharma selaku Direktur RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum. Sehat, Dokter? Alhamdulillah sehat. Oke, dan juga di sini juga sudah ada Kepala IGD RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri, ada Dr. Sartono. Yes, Halo dokter, selamat bergabung. Oke, hari ini kita akan mengobrolin nih tentang pelayanan RSUD Dr. Sudiran Kabupaten Wonogiri selama libur lebaran gitu ya. Di RSUD ini tentunya kita ada banyak sekali pelayanan ya. Ada pelayanan rawat jalan, pelayanan IGD, pelayanan HD atau hemodialisa, dan juga ada pelayanan IGD. Seperti itu ya. Ada juga pelayanan rawat inap. Seperti itu ya dok ya. Betul. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih dok. Sebenarnya di RSUD ini selama libur lebaran buka atau tidak begitu ya dok ya? Oke. Silakan dokter. Terima kasih Bu Dr. Gigi Hikmah. Jadi keberadaan suatu rumah sakit, apalagi rumah sakit milik pemerintah ini ya, dikatakan libur, tidak ada libur ya, tidak ada libur sama sekali. Jadi tetap melayani 24 jam, terutama layanan di instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, dan juga beberapa instalasi penunjang lainnya. Itu jadi yang namanya rumah sakit pasti 24 jam. Oke, pasti buka seperti itu ya. Cuma yang buka di bagian mana? Tentunya kita perlu ya dok ya rinciannya biar nanti pasien-pasien ini tidak kebingungan begitu ya dok ya. Nah ini dok, kalau selama libur lebaran ini kira-kira untuk poliklinik rawat jalan gitu dok, itu apakah buka seperti apa gitu dok? Ya. Kan ini cukup panjang ya dok ya liburnya ya dok ya. Ya, jadi atas kebijakan ya SK ya, surat keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan juga Menteri Pemberdayaan ya, Menpan RB, yang untuk pengaturan cuti dan libur ya, cuti bersama dan libur tahun 2025 ini di pausal nomor 3 disebutkan bahwa khususnya pelayanan publik ya, pelayanan publik yang memberikan pelayanan seluas mungkin, seperti disebutkan salah satunya, nomor satunya adalah di rumah sakit ya, rumah sakit, kemudian puskesmas, kemudian juga lembaga atau instansi yang melayani pelayanan publik secara luas. Sebagai contoh misalnya telekomunikasi dan lain-lain ya, kayak pemadam kebakaran, kepolisian dan sebagainya, itu memberikan pelayanan 24 jam ya, khusus untuk rumah sakit dengan berbagai, tadi disebutkan oleh Dr. Hikmah, ada beberapa instalasi pelayanan ya. Kita akan mengaturnya di instalasi rawat jalan ya. Di instalasi rawat jalan itu yang kita atur, karena mohon maaf kita sumber dayanya juga masih terbatas ya, maka perlu ada pengaturan. Nah, pengaturan ini nanti kita tuangkan di dalam surat dari rumah sakit ya, direktur rumah sakit terkait dengan jadwal piket. Jadwal piket kita berdasarkan jadwal cuti bersama itu mulai tanggal 28 ya. 28 itu hari Jumat ya, kalau tidak salah hari Jumat 29 itu udah mulai cuti bersama nih Bu Dokter ya. Sampai nanti tanggal 7 April ya. 7 April. Nah, ini kita atur di poliklinik yang untuk tanggal merahnya itu insya Allah nanti kita tetap libur, khusus yang di poli rawat jalan. Tapi yang lain semuanya 24 jam Bu Dokter. Tetap buka 24 jam ya, buka ya, iya. Pelayanan. Yang kita atur hanya di rawat jalan ya. Kita mulai buka di rawat jalan nanti sesuai jadwal, insya Allah semua poliklinik kecuali yang dokternya terbatas sudah kita atur sedemikian rupa agar pelayanan ini tetap berjalan baik. Termasuk juga nanti visit ya, visit rawat inap itu juga nanti tetap kita lakukan ya bersama-sama. Yang intinya adalah bahwa pelayanan di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso ini tetap melayani masyarakat, terutama bagi pasien-pasiennya.
Begitu Bu Dokter. Oke, terima kasih dokter. Jadi untuk sahabat Sudiran semua ya dok ya, berarti untuk cuti lebaran ini RSUD itu tutup tanggal 28 sampai tanggal 1 untuk poliklinik rawat jalannya. Ya. Kemudian buka kembali pada tanggal 7. Dua. Tanggal 2 itu ya kita waktu walaupun masih jadwal cuti bersama ya. Tanggal 2 itu kami jadwal piket dokter ya, jadwal piket sampai dengan tanggal 4 ya. Tanggal 4. Nanti yang lain, pelayanan yang lain bisa dilakukan di instalasi gawat darurat. Ya. Jadi ingat tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 itu layanan poliklinik kami tetap buka. Poliklinik tetap buka di tanggal 2 sampai 4 dengan buka terbatas seperti itu ya dok ya. Nanti akan ada jadwal menyusul. Dan untuk yang di tanggal libur polikliniknya itu bisa dilayani di IGD begitu nggak dokter Sartono nggih? Iya. Insya Allah ini nanti IGD-nya akan buka selalu siap 24 jam ya dokter ya. Oke, nah untuk pelayanan selama lebaran ini untuk IGD seperti itu ya dok ya. Betul. Masuk ke IGD itu kesiapannya seperti apa dok untuk melayani warga masyarakat Wonogiri ini dok selama lebaran? Ya, IGD kalau hari libur sama hari tidak libur itu tidak ada bedanya. Kalau IGD itu ya ritmenya sama saja. Jadi sudah kita jadwalkan siapa yang jaga tiap hari dengan shift pagi, siang, malam sudah kita jadwalkan untuk bertugas di melayani pasien di IGD. Kalau IGD begitu sistem kerjanya. Iya, IGD siap 24 jam melayani pasien seperti itu ya dok ya. Instalasi gawat darurat. Iya, harus selalu siap. Nah ini kaitannya dengan IGD, ini kan ada mawas ya dok ya untuk IGD. Nah untuk fase lebaran ini di libur lebaran apakah mawas tetap ada dengan aturan tertentu atau seperti apa? Seperti biasa seperti itu dok? Ada siapa ini? Untuk yang mawas? Enggak, ke saya atau ke Pak Dr. Sartono? Monggo, silahkan. Saya dulu nanti lanjut Pak Dr. Sartono. Oke, silahkan dok. Terima kasih pemirsa support ya. Untuk kegiatan tim mawas ya, mawas apa itu? Mapak warga sakit. Ini udah nggak ada istirahatnya pokoknya ya, nggak ada istirahatnya, dia 24 jam. Tinggal telepon ke nomor mawas 082 225 25 119 119. Nah, tinggal kring di situ ya, video call, kemudian Sherlock pasti disebut Bu Dokter. Nah, untuk jaraknya saat ini ya kami sedang memperluas ya, uji coba meliputi dari 4 kecamatan sebelumnya ya, yaitu Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Wuryantoro. Insya Allah nanti kami perluas ya sampai wilayah mungkin perbatasan ya, karena di daerah perifer karena kita terikat di waktu ya, waktu penjemputan. Jadi kita akan perluas sampai di Kecamatan Manyaran, kemudian Girimarto ya, Girimarto dan Sidoarjo juga nanti, karena itu saling melewati ya. Mungkin insya Allah juga nanti Kuntoronadi yang perbatasan dengan Ngadirojo. Jadi itu sedulur Wonogiri ya, para sedulur support. Insya Allah nanti tim mawas akan memberikan layanan di hari Lebaran ini ya. Kita akan uji coba memperluas. Ada 3 kecamatan, 3 atau 4 kecamatan yang nanti kita perluas karena waktu tempuh berdasarkan hasil survei kami masih terjangkau ya. Yaitu Kecamatan Manyaran, Kecamatan Girimarto, Kecamatan Sidoarjo dan Kuntoronadi ya. Ini yang perluasan kami agar bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin. Mungkin Pak Dr. Sartono, timnya gimana? Cukup luas ya dok, ini tambahannya ya dok ya. Ternyata. Monggo Dr. Sartono menambahkan dok. Jadi untuk timnya, tim mawas kita itu setiap penjemputan itu kita dampingi dengan 1 dokter, 1 perawat, dan 1 driver untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan mawas. Jadi komplit untuk medisnya. Nah, ya nih salah satu keunggulan dari kami RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, kami ada
tim Mawas yang siap 24 jam, tinggal kring ke nomor yang tadi sudah disebutkan, terus nanti insya Allah bisa langsung hadir ya dok ya. Siap, langsung Tadi ke ternyata rumah. timnya lengkap sekali yang sudah dijelaskan dokter Sartono seperti itu ya. Ingat Bu Dokter, Iya, gimana? gratis. Oh iya ini Iya. perlu digarisbawahi bahwa gratis ya dok Ya, ya. gratis. Oke, jadi jangan khawatir kalau belum ada yang mengantar mungkin dari sana bisa kring nomor Mawas gitu ya dok ya. Ya, 0822 25 119 119. Wah ini nomor yang sudah disampaikan oleh Pak Dir ternyata ini ya dok ya hafal ya dok ya nomor Mawas. Silahkan bisa dicatat ya semuanya. Oke itu tadi untuk pelayanan dari IGD. Nah ini dok untuk pelayanan di unit lain mungkin dok misalnya pasien-pasien rutin hemodialisa seperti itu seperti apa dok? Apakah dilayani atau seperti apa dok? Ya, saya nambahkan juga buat teman-teman di IGD ya, juga nanti khususnya ibu-ibu yang sedang hamil ya. IGD kami ini udah IGD Connect ya, pelayanan obstetrik komprehensif. Jadi jangan khawatir untuk penanganan ibu bersalin ya, ibu bersalin mau apalagi ada penyulit ya, kemudian dengan komplikasi ya, atau juga nanti bahkan dia harus operasi ya, kami siap 24 jam, kita sudah siapkan timnya dan langsung aja ke IGD tanpa rujukan ya, karena ini membutuhkan waktu penanganannya yang cepat. Ya, itu tambahannya untuk yang di IGD sehingga jangan sampai nanti khawatir kalau cuti bersama liburan panjang ini melahirkan bingung ya. Di RSUD Wonogiri siap. Ya. Terus kaitannya dengan pelayanan yang lain, yang rawat inap nggak masalah. Kita akan melakukan juga nanti ada visit ya. Visitnya nanti juga bisa kita menggunakan teknologi juga ya. Teknologinya nanti bisa pakai video call. Pada saat jadwal piket nanti dokter spesialisnya juga akan hadir. Kayak semacam telekonferensi ya. Jadi nanti dokter bisa juga nanti misalnya ada keluhan ya nanti bisa video call lewat petugas kami. Semua sudah terkoneksi. Kemudian juga untuk yang layanan hemodialisa jangan khawatir. Kemarin juga sudah ada WA ke saya ya dari penderita hemodialisa. Yang jelas selama libur ini rumah sakit tetap melayani hemodialisa. Khususnya juga untuk yang traveling ya. HD traveling kami juga melayani asal ada surat pengantar atau surat rujukan dari rumah sakit yang melayani HD sebelumnya asalnya ya, membuatkan surat itu nanti akan kita layani di sini, kita jadwalkan di luar jadwal reguler nanti kita siapkan shift berikutnya. Dan yang sedulur-sedulur yang saat ini sedang menderita gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah yang sudah terjadwal, jangan khawatir, kita sudah tetap melayani untuk layanan cuci darah, sudah kita jadwalkan untuk yang reguler. Bagi yang mudik perantau ya, yang mundur ke Wonogiri bisa kita layani juga dengan catatan tadi ya, membawa surat pengantar tadi ya, surat pengantar untuk HD traveling. Ya. Begitu Bu Dokter ya. Ternyata lengkap sekali ya dok. Ada satu lagi Bu Dokter ya, kita punya inovasi ya tambahan yaitu Hore Waras. Hore Waras ya. Apa itu dok? Hore Waras itu home care, warganya sehat. Wow. Nah, jadi sedulur-sedulur Kabupaten Wonogiri, warga Wonogiri ya yang mungkin pasca rawat inap atau dia penyakit kronis butuh perawatan dan sebagainya di rumah ya, pelayanannya di rumah ini post hospital ya. Nanti bisa kontak dengan nomor WA kami ya yang sudah beredar. Itu nanti kontak, nanti kita akan atur jadwal melakukan pelayanan di rumah home care, terutama yang post operasi, yang butuh layanan ya, ganti perban, ganti pembalut dan sebagainya, perban ya, atau juga nanti mungkin ganti kateter dan sebagainya lah habis tindakan operasi atau butuh perawatan lain, itu bisa menghubungi nomor Hore Waras kami. Ada inovasi baru ini ternyata. Udah lama ya. Cuman pada saat libur Lebaran ini kita sosialisasikan lagi, jadi biar warga itu tenang. Iya.
Dan ternyata pelayanan juga gitu ya Dok ya, selama libur lebaran ini ada Hore Waras ini tetap aktif. Iya. Seperti itu. Iya, dan tadi jangan lupa untuk yang pasien hemodialisa tadi jangan lupa nulis minta dulu surat pengantar agar bisa dilayani di sini ya Dok ya. Untuk yang HD traveling. Gitu ya. Yang utama ya sedulur-sedulur semua, ini saya bersama dengan Dr. Sartono, Kepala Instalasi Gawat Darurat ya. Intinya untuk penanganan kegawat daruratan bisa langsung ke instalasi gawat darurat. Apakah nanti mau rawat jalan, mau rawat inap, itu nanti sesuai dengan hasil pemeriksaan dari teman-teman di instalasi gawat darurat. Intinya tanpa rujukan ya, kalau namanya kedaruratan tanpa rujukan. Jika pemudik pun ya mengalami Nyun sewu ya, ada kasus misalnya laka lantas dan sebagainya, kami juga siap melayani. Juga bisa ya warga misalnya kecelakaannya di kampung atau apa, telepon aja tim Mawas ya, tim Mawas siap nanti menjemput ya pasien-pasien atau korban-korban laka lantas di Wonogiri, khususnya di 7 atau 8 kecamatan tadi dengan perluasan ya. Itu Bu Dokter, mungkin Dokter Sartono menambahkan untuk kasus-kasus kedaruratan. Untuk kasus-kasus kedaruratan itu EGD kami siap untuk melayani 24 jam. Silakan kalau ada kasus kedaruratan datang ke EGD untuk kami layani sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Dokter Sartono. Ya, jadi RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri selama libur lebaran semua unit tetap aktif, tetap buka kecuali Poliklinik Rawat Jalan tadi buka terbatas di tanggal 2 sampai tanggal 4 seperti itu ya Dok ya. Nah, nanti untuk teman-teman yang memang membutuhkan informasi terkait pelayanan nanti bisa hubungi dari Instagram kami, medsos kami ataupun di website ya. Tadi untuk nomornya sudah disebutkan oleh Dr. Adi Dharma. Terus nanti akan ada informasi tambahan mungkin bisa dituliskan di website atau di Instagram atau di YouTube-nya ya Mas ya. Gitu. Oke. Nah ini kita langsung masuk lagi nih Dok. Ada beberapa pertanyaan nih Dok dari sahabat Sudiran Podcast. Gitu ya Dok ya. Siap ya Dok ya untuk menjawab ya Dok ya. Oke, ini ada pertanyaan pertama nih Dok dari Olivia Mike. Penjemputan pasien waktu libur lebaran apakah dilayani? Kalau pasien yang radiusnya melebihi 10 km, apakah bisa dijemput Dok? Monggo Dokter Sartono mungkin Dok. Ya, untuk penjemputan pasien waktu libur lebaran itu tetap kita layani seperti biasa. Kemudian untuk radiusnya yang melebihi 10 kilo itu seperti yang diutarakan oleh Dr. Adi tadi, kecamatan yang bisa dijangkau dari perluasan 4 kecamatan yang sudah kita tetapkan sebelumnya, itu Wonogiri, Silogiri, Adirojo, sama Wuryantoro. Ada perluasan sedikit yang perbatasan mungkin ya, itu ke Mumpolonadi, Wuryantoro ya. Wuryantoro, Manyaran, Sidoarjo dan Girimarto. Oke, ya. Tetap dilayani ya untuk penjemputan ini ya Ibu Olivia. Ini ada pertanyaan kedua nih. Nah ini dari Tartonoto. Pas Idul Fitri Poliklinik tutup Dok. Kalau sakit gigi bisa periksa di IGD nggak Dok? Waduh. Ini dokter monggo Dokter Adi atau Dokter Sartono silakan. Monggo Pak Dokter Sartono. Dokter Sartono monggo Dok. Idul Fitri pada poliklinik ada pembagian di rumah sakit kita sesuai jadwal dokter. Kemudian kalau sakit gigi itu ke IGD itu dari BPJS itu tidak bisa memakai BPJS karena tidak masuk kriteria kegawat daruratan. Itu kalau ke IGD ya nanti bisa dilayani tetap tapi pakai pembayaran secara umum. Oke, tetap dilayani, bisa dilayani di IGD, tapi mohon maaf belum bisa menggunakan BPJS ya. Jadi menggunakan umum dan juga bisa di kami itu nanti polikliniknya tetap buka ya Dok ya, yang buka terbatas tadi 2 sampai 4 dan di poliklinik gigi pun akan buka terbatas di tanggal tersebut. Tanggal 2 sampai 4 ya. Ya, tanggal 2 sampai 4. Kalau sakit giginya di rentang waktu itu silakan bisa datang ke poliklinik. Di luar jam tersebut silakan bisa datang di IGD dan akan dilayani. Seperti itu nggih. Ya, oke. Menambahkan Bu Dokter Rika. Silakan Dokter. Ya, jadi ini dulur semua ya.
Untuk layanan di IGD saat ini ya kita bisa melayani pasien umum, artinya berbayar ya, berbayar umum. Kemudian juga BPJS ya. Untuk peserta BPJS nih, peserta JKN nih Bu Dokter ya. Khusus untuk peserta JKN ya, BPJS ya, itu dilihat nanti kriterianya ya. Ada 144 penyakit gawat daruratan yang harus ditangani di instalasi gawat darurat dan itu ditanggung oleh BPJS ya. 144 ya Pak Dokter ya. 144 diagnosa ya. Nah, atau lebih saya yang perkembangan terbaru ya. Kemudian jika di luar itu tentunya BPJS tidak bisa membantu ya untuk mengcover ya, itu menjamin ya. Tidak bisa. Okay. Nah, sebagai contoh misalnya batuk pilek itu bisa dilayani di puskesmas, di FKTP atau di klinik Pratama dan sebagainya. Tidak perlu harus ke instalasi gawat darurat. Dan itu posisinya adalah pasien-pasien rawat jalan. Tapi dengan pemberat dan sebagainya dan masuk kriteria yang saya sebutkan tadi 144 kriteria tadi itu akan di-cover oleh BPJS. Jadi ingat sedulur ya, untuk peserta BPJS kalau ke IGD ya, mendapat layanan IGD bagi peserta BPJS itu tidak harus di-cover oleh BPJS karena ada pembatasan tadi. Itu Bu Dokter ya. Oke, terima kasih. Itu tadi terkait dengan jaminannya ya Dok ya, jaminan dan juga pembayarannya. Oke, kita lanjutkan lagi Dokter. Ada pertanyaan lagi yang ketiga. Ini dari Ikvana. KTP dan BPJS saya alamat Tangerang Dok. Besok kalau saya mudik bisakah dipakai di RSUD? Ya. Monggo Dok, silakan. Jadi KTP itu korelasinya dengan BPJS ya bersama ya. KTP berlaku nasional, BPJS juga berlaku nasional ya. Jadi sedulur-sedulur semua yang merantau terutama ya dan sudah tercatat kepesertaannya mungkin di wilayah lain di luar Kabupaten Wonogiri itu insya Allah bisa dilayani ya, bisa dilayani di rumah sakit manapun di seluruh Indonesia ya, termasuk Wonogiri. Jadi jangan khawatir karena regulasinya memang ya untuk pasien-pasien yang dalam hal ini adalah di cuti bersama atau liburan panjang seperti ini kan banyak yang mudik nih Bu Dokter ya. Dan mereka tentunya mungkin kepesertaannya dari mana-mana ya, percatatnya nggak masalah ya. Kalau untuk kegiatan yang sesaat seperti dalam rangka untuk pemenuhan Idul Fitri ya, pulang kampung dan sebagainya bisa dilayani di Paskes manapun ya. Yang penting nanti tercatat dokumennya, bahwa kartunya juga nanti tidak perlu membawa kartu ya. Kita cukup mengecek lewat NIK. Iya, karena semua sudah digitalisasi ya Dok ya. Jangan lupa juga Bu Dokter, saat ini dengan kemajuan teknologi ya, sedulur-sedulur semua yang menjadi peserta JKN jangan lupa mendownload Mobile JKN ya. Aplikasi Mobile JKN itu nanti jenengan download di sana kemudian diisi nomor identitasnya masing-masing. Tampilannya nanti akan semua bisa tahu mana rumah sakit terdekat, mana dokter yang bisa melayani, paskes mana yang bisa melayani, kemudian jadwal bukanya, jadwal pelayanannya juga ada. Jadi sangat memudahkan peserta ya, peserta JKN untuk mengakses paskes-paskes mana. Jadi tidak ada pembatasan. Jadi itu masuk ke dalam list persiapan mudik lebaran iya, gitu ya. Harus download aplikasi Mobile JKN. Itu ya sedulur ya semua ya. Oke, terima kasih. Itu tadi informasi yang sangat penting ya tentang Mobile JKN. Ternyata di Mobile JKN ini kita bisa tahu vaskes mana aja, vaskes 1 itu terkait dengan puskesmas mana aja yang buka, klinik seperti itu ya, dan juga vaskes selanjutnya seperti rumah sakit dan kawan-kawan, sehingga kita tahu mana yang buka dan juga melakukan pelayanan seperti itu ya. Begitu, adakah pertanyaan lainnya mungkin? Oh, sudah habis ini Dok ternyata pertanyaannya. Oke, mungkin sesi podcast kali ini ternyata sudah sampai Bu Dokter ya, saya tambahkan. Jadi sedulur-sedulur jangan lupa ini ya, downloadnya Mobile JKN ya, tinggal buka seperti ini tampilannya, bisa di zoom ya. Nah, tinggal nanti memasukkan identitas dan kode-kodenya ya. Nanti semua layanan ada di sana. Termasuk juga nanti kalau mau
periksa ya ke poliklinik, rumah sakit manapun ya, nanti akan muncul. Oke. Termasuk daftar. Proses pendaftarannya juga lewat mobile JKN. Wah, Ya. ternyata Sangat ini mudah ya. Iya. Ini ya dulur-dulur ya, nanti tinggal mengisi, ada di Play Store bagi yang menggunakan Android. Silakan, bisa di-download Oke, ya gitu Sama Bu sedianya. Dokter. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Nah, ini tampilannya lengkap. Wah, Ya, ini ternyata tampilannya sudah lengkap. ada mobile JKN-nya di HP-nya ya Dok ya. Bisa di zoom ya, ini. Sudah siap mudik ini sepertinya siap. Dok ya. Tinggal nanti pilih menunya mana saja, ya. Termasuk catatan kesehatan penjenengan itu ada di sini semua. Wah, lengkap ya. Ternyata riwayatnya sudah masuk semua Masuk ke semua mobile di JKN sini. ini ya Dok ya. Pelayanannya. Itu Bu Dokter ya, untuk informasi aja. Wah, terima kasih sekali Dokter Adi Dharma, ini ternyata sudah download di HP-nya ya. Ini udah ada mobile JKN-nya. Seperti itu. Oke Dokter, mungkin ini sudah sampai di penghujung siaran gitu ya Dok ya. Nah, ini mungkin ada himbauan Dok untuk para pemudik, kemudian yang apa ya Dok ya? Mungkin yang perlu disiapkan atau himbauan lain lah Dok, silakan. Bisa Dokter Sartono disampaikan dulu, ini yang punya kasus kedaruratan. Oh, ini yang penjaganya ya Dok ya. Kepala, monggo Dok. Terima kasih kepada para pemudik yang mau ke Wonogiri. Apabila ada kasus-kasus kegawat daruratan tentang kesehatannya, monggo silakan bisa datang ke RSUD Sudiran Mangunkusumarso bagian instalasi gawat darurat. Setelah kami akan melayani dengan sebaik-baiknya demi kelancaran kenyamanan acara mudik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Sartono. Kalau saya ya selaku pimpinan di RSUD Dr. Sudiran Mangunkusumarso hanya himbauan secara umum kepada sedulur-sedulur semua yang mau kundur mudik ya. Yang pertama, jika belanja makan minum ya hati-hati di jalan. Artinya hati-hati itu perhatikan secara teliti kemasannya ya, tanggal kedaluarsa atau expired date-nya, ID-nya kapan ya. Jangan sampai nanti pulang ya membawa oleh-oleh tetapi jajanannya sudah ID ya. Jangan sampai nanti menimbulkan kasus baru di rumah, misalnya keracunan makanan atau minuman. Hati-hati banget ya. Kemudian hati-hati juga ya bagi teman-teman yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, terutama pengemudi ya. Bagi pemudi jangan terlalu sering minum minuman suplemen ya yang berenergi terlalu tinggi. Karena apa? Jaga kesehatan ginjalnya ya, ginjal dan jantung serta liver. Karena penggunaan konsumsi ya minuman-minuman suplemen, ingat itu di sana ada kandungan bahan-bahan kimia, yaitu salah satunya taurin, itu juga akan memperberat fungsi ginjal kalau terlalu banyak ya dosisnya. Jadi hati-hati ya. Pesan saya itu. Kemudian sampai di rumah pun juga gitu, nanti walaupun dalam kondisi saat ini sudah di luar COVID, tolong juga nanti jaga kesehatan masing-masing, terutama daya tahan tubuhnya ya, agar nanti silaturahmi selama Idul Fitri bisa berjalan baik. Iya. Ya, itu Bu Dokter ya. Oke, terima kasih sekali Dokter Sartono dan juga untuk Dokter Adi Dharma atas himbauannya untuk pemudik semuanya. Pada intinya kami RSUD Dr. Sudiran Mangunkusumarso Kabupaten Wonogiri siap untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga Wonogiri, baik warga Wonogiri maupun pemudik, dan juga memberikan pelayanan yang paripurna seperti itu ya Dok ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Sartono dan juga Dr. Adi Dharma yang sudah memberikan edukasi ya Dok ya, himbauan kepada seluruh pemirsa dari Support. Kami ucapkan selamat Lebaran untuk seluruh sahabat Sudiran semuanya. Semoga sehat selalu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Dr. Sudiran Kabupaten